Halo, sore Liv. Sore. Gimana kabarnya sore ini? Semakin dekat dengan UAS. Oh jelas, semakin dekat-dekat UAS tuh semakin gila. Nah, tahu sendiri lah, tugas banyak, masih ada tugas praktikum juga malam di minggu tenang tuh malah responsif. Ya, senang sih, gila. Kamu praktikumnya masih berapa kurang berapa yang belum responsif? Kebetulan praktikum kan 3, yang 2 tuh udah responsif. Nah, kurang 1 ini yang belum responsif. Oh, oke. Oke, karena apa? Akhir-akhir ini pasti padat banget ya tugasnya, eh, baik itu akademik maupun non akademik. Mungkin dari kamu sendiri ada nggak sesuatu yang bisa membantu kamu apa memaksimalkan time management gitu? Mungkin kayak eh, kalau zaman sekarang teknologi semakin berkembang ya. Mungkin dari kamu ada nggak kayak sesuatu yang akhir-akhir ini biasa kamu gunain? Kalau teknologi ya, kalau yang biasa digunain itu ya laptop kan teknologi bisa mempercepat itu daripada kita tulis tangan itu laptop. Nah, terus ada kan yang teknologi yang lagi rame yang lebih advance dari laptop itu ya AI ya AI aku pakai AI buat mempermudah itu. Benar-benar oke. Ya, kayaknya sekarang hampir semua orang ya pakai AI. Hampir semua kayak pelajar mahasiswa itu banyak kan pakai AI untuk membantu kegiatan perkuliahan yang semakin wow. Nah, kalau dari kamu sendiri biasanya pakai apa, apa teknologi AI itu apa aja yang paling sering digunakan? Maksudnya kayak web atau aplikasinya gitu atau jenisnya loh. Oh, oke. Kalau web sih mungkin kalau yang AI-nya langsung itu ChatGPT kan. Ya, kita tinggal ngetik apa bisa langsung muncul hasilnya kan. Ya, mirip Google sih, cuma kalau ChatGPT itu ya bisa langsung dapat satu result gitu yang oke ya. Kalau selain yang AI itu paling yang manfaatin teknologinya sih ya. Kayak mungkin kayak itu remove background ya kan, remove background foto-foto ya aku kadang ya bisa nih itu kan perlu remove background foto itu kan kalau misal cuma dibutuhin objeknya yang orang kayak gitu. Ya, itu sih paling kalau aplikasi apa sih ya. Entah aku yang nggak tahu itu ada AI atau teknologi AI-nya ya, tapi menurut aku tuh aku belum ya, baru sebatas web. Oh, oke. Jadi kayak ya pastinya ya yang paling umum ya kayak GPT gitu ya. Nah, kalau kamu sendiri biasanya gunain kayak itu tadi kan kalau misal yang background itu digunain kalau pas ngedesain-desain. Kalau yang dari ChatGPT dan sejenisnya itu biasanya kamu gunain buat apa aja? Chat GPT sih tak gunain buat ya itu ya kalau misal lagi susah gitu loh nemu di Google tuh kayak resultnya tuh banyak banget itu loh. Nah, kita susah nyeleksinya gitu kan, bisa kalau mau yang cuma nyari satu gitu kan bisa di chat GPT, atau kalau enggak tuh misal ya itu sih buat milihin dari berapa banyaknya itu kayak kan banyak bangetnya jadiin satu gitu. Terus apa lagi ya, eh, ya buat nyari informasi gitu kayak bu kadang kan itu kadang kita kalau bikin
paragraf tuh kayak cuma kepikir inti-inti kalimatnya gitu. Kita tuh bingung ini, oh ini kopinya gimana ya biar jelas gitu. Nah, kita bisa kayak ya tanya chat GPT gitu. Kayak, oh kalau ini tuh bagusnya gimana? Oh gini gini gini. Oh jadi lebih mudah aja gitu loh. Ya walaupun nggak di kopas 100% gitu kan, kita jadi ada gambaran gitu lah ya. Seperti itu ya. Mengumpulkan info lah dan kayak bantu. Oke, paham paham. Jadi misal kayak karena ada apa materi yang mungkin kalau kita jawabannya kayak gitu, mungkin cari intinya sebenarnya ini tuh yang dimaksud apa kayak gitu bisa pakai bantuan ChatGPT kayak gitu ya. Eh, Kalau dari kamu sendiri, dari pendapatmu sendiri, sejauh ini kamu gunain ChatGPT itu seberapa ngebantu kamu sih ChatGPT itu? Teknologi AI ya khususnya di dunia perkuliahan ini. Ya, kalau aku kan tadi sering pakai teknologi AI-nya kan ChatGPT sama kayak remove background gitu ya. Ya, menurutku itu tuh adanya teknologi AI itu sangat membantu ya. Kita tuh jadi pekerjaan lebih, bisa dibilang lebih mudah, lebih praktis dan lebih efisien gitu lah. Dari yang tadinya kita harus kayak susah gitu buat ini, nah kita tuh jadi lebih kebantu gitu loh. Itu udah kayak bilang ya udah ada kerangkanya itu. Ya, jadi ngebantu banget ya AI itu. Kalau apa kan ya tadi kayak keuntungannya ya ngebantu banget kita di dunia perkuliahan. Kalau mungkin ada kerugiannya gitu nggak sih kita tuh eh, menggunakan AI ini menurut kamu? Suatu hal kalau ada sisi positifnya pasti ada itunya sih, negatifnya sih. uh, Menurutku kalau sisi negatifnya tuh ya itu kayak kita kan permudah ya dengan segalanya itu. Jadi kita tuh kadang malas-malasan atau kalau mau ngerjain apa tuh mepet deadline terus ya jadi kadang tuh juga bisa dibilang jadi mempertumpul kita gitu ya kayak lagi harus oh ini pikir mikir banget terus kayak jadi oh ini oh ya udah ini itu loh kayak kita jadi kurang, kadang tuh kita bisa jadi kurang explore lagi gitu loh kayak ya jadi cuma itu aja gitu kalau menurutku itu. Jadi iya ya benar banget ya Pak. Jadi mempertumpul kita ya kayak apa-apa jadi mengandalkan teknologi AI gitu ya. Jadi kurang mengasah, kurang memaksimalkan kemampuan kita gitu ya semenjak adanya AI. Mungkin dari kamu ada nggak mungkin tips atau sesuatu yang perlu kita perhatikan utamanya kita sebagai apa pelajar ya itu etika-etika bagaimana menggunakan AI itu menurut kamu apa sih yang perlu diperhatikan? Kalau buat etika itu sendiri ya kayak itu sih kayak omongan orang-orang kan. Sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Jadi kita tuh harus gunain AI itu dengan bijak gitu loh. Kita harus tahu situasinya, harus tahu tempatnya, harus tahu waktunya gitu. Kapan AI itu boleh digunain, kapan nggak boleh. Itu lah. Kalau misal boleh tuh kayak kayak tugas-tugas gitu ya, tugas yang bisa open book gitu atau PR gitu kan. Kita bisa nyari-nyari ya. Jadi kayak ya itu buat mudah, buat kayak mempercepat gitu loh. Kalau yang nggak boleh ya jelas sih. Kalau UAS atau UTS gitu ya kali masa UAS atau UTS ntar kayak gitu semua jawabnya bisa sama semua mak. Kita ada ngawur juga kan. Ya, itu sih kalau tips-tips dariku kurang lebih. Oke, oke, oke. Jadi intinya kita bisa menempatkan diri gitu ya, bisa membatasi mana yang bisa kita gunain pakai AI, mana yang enggak. Gitu. Nah, mungkin dari kamu sendiri, mungkin dari pendapatmu sendiri, eh, mungkin di kedepannya nanti kan AI bakalan terus berkembang ya. Dari kamu sendiri ada kekhawatiran gitu nggak? Misalnya ntar ke depan jadi
Misal setelah kuliah susah cari kerja gara-gara kebanyakan pekerjaan udah digantikan dengan AI kayak gitu, ada nggak rasa kekhawatiran? Sebenarnya kalau rasa khawatir ada, tapi kayak agak banget gitu. Soalnya bisa dibilang kayak itu yang hampir mirip AI tapi masih di bawahnya tuh robot ya kan. Kadang-kadang robot tuh bakal gantiin banyak pekerjaan, banyak sektor pekerjaan gitu manusia gitu kan kalau digantiin. Nah, sampai sekarang aja kayak bisa dibilang emang ada lah bisa di apa bukan digantiin sih, didampingi robot itu ada ya ada emang yang digantiin tapi kayak ya belum semasif gitu gitu loh. Jadi ya kayak apalagi ini buat AI gitu yang bisa dibilang kalau kita buat AI-nya atau penguasaannya tuh kayak butuh ilmu yang lebih tinggi daripada robot. Jadi menurutku masih ya aku belum khawatir tapi emang kayak ya beberapa sektor ada sih kayaknya. Misal gitu sektor pendataan kan kadang AI itu udah bisa kan kayak data-data gitu sekarang. Ya paling kalau di sektor pendataan sih ya. Menurutku kayak gitu. Hmm. Oke, benar-benar benar. Jadi rasa khawatir kepada itu. Tapi mungkin karena di sisi lain nggak semuanya itu bisa digantikan dengan AI, jadi masih bisa agak tenang gitu ya. Nah, di sisi lain sendiri juga mungkin agak geser ya, nggak ke perkuliahan berkembang lagi. Kayak AI itu kan nggak hanya digunakan buat pendidikan, tapi banyak aspek gitu ya. Salah satunya kayak di dunia hiburan. Dan kamu sendiri juga apa, suka nonton film kan, kayak yang film-film luar kayak Marvel dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu kan juga pasti menggunakan teknologi AI. Nah, menurutmu sebagai kamu sebagai penikmat film-film seperti itu, uh, seberapa penting sih penggunaan AI dan semakin kesini tuh apakah penggunaan AI semakin membuat penonton lebih puas atau kayak gimana? Kalau menurutku sendiri sih antara penting nggak penting ya. Soalnya tuh bisa dibilang kalau film tuh ya tergantung studionya maunya gimana ya. Kan kadang ya sekarang kan AI kayak bisa dibilang baru trending-trendingnya kan ya. Masih kadang tuh masih banyak yang kayak nggak percaya sama AI itu lebih percaya sama manusia kok. Jadi kayak ya semua ke manusia. Tapi kalau buat teknologinya ya di film jelas sih kayak buat itu CGI gitu kan betul AI juga gitu ya. Oh maaf, ya makanya penting nggak penting gitu. Kalau buat kedepannya tuh menurutku apa tadi? Sorry. Menurut kamu tuh semakin kesini AI itu kayak semakin bikin puas penikmat film gitu, atau ya udah kayak sama aja sih menurutku. Oh, kalau bikin puas nggak puas, balik sebetulnya ya film kan seni ya. Seni kan di tiap orangnya tuh kan beda kan kayak oh ini bisa bilang yang satu menurut bagus, orang menurut bagus, yang satu lainnya bilang jelek ya. Jadi kayak puas nggak puas ya tergantung balik balik ke penontonnya sih. Tapi kalau misal pakai AI jadi hasilnya bagus, eh, mesti ada tetap puas gitu, tetap ada rasa puas walaupun memang kadang kalau nggak cocok tetap nggak puas secara keseluruhan, tapi tetap ada puasnya lah. Puas nggak puas tergantung orangnya. Oke oke. Jadi gunain AI pun gunain teknologi yang canggih zaman sekarang pun belum tentu kayak tepat untuk semua orang gitu ya. Jadi apa, sesuai dengan selera juga ya, kayak sesuai dengan sasarannya itu ke siapa, apakah penggunaan AI ini bisa cocok ke mereka atau enggak kayak gitu ya. Oke, mungkin kayaknya cukup segini dulu nggak sih Liv, tanya-tanyanya kayak udah banyak banget tadi bahas perkuliahan, terus di luar perkuliahan juga mungkin ada nggak kayak sesuatu yang ingin disampaikan sebelum menutup uh, percakapan ini. Mungkin ada closing statement jadi kamu boleh sampaikan. Closing statement ya. Ya AI itu teknologi yang bisa
membantu pekerjaan manusia karena AI-nya itu kan bisa dibilang niru kita manusia. Tapi dalam menggunakan AI itu kita harus tahu situasi, tahu tempat, tahu diri, tahu waktu ya, harus bijak jadi gunainnya. Karena emang sesuatu yang berlebih itu nggak bagus ya, nggak ada bagusnya. Jadi kalau kita bijak ya seperlunya aja, biar nggak kita kayak kecanduan, ketergantungan gitu sama AI. Jadi kita tetap bisa mengasah diri, cuma mengasah dirinya tuh bisa dibilang lebih mudah kalau kita eh, bisa manfaatin AI dengan bijak. Ya, itu sih closing statementku. Hai. Oke, aku juga setuju banget ya sama konsep statement itu perlu berpikir bijak dalam menggunakan teknologi. Oke, itu aja, Lip. Makasih banyak, Lip. Semangat buat ujian dan respon si terakhir. Bye.